Hai, bertemu lagi dengan saya Emilia Fedia dari Akademiku Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sharing sebuah edukasi, yaitu tentang bagaimana penggunaan sosial media untuk menjalankan bisnis Anda, ya. Yang pertama, kita mengetahui bahwa pengguna internet yang ada di Indonesia berjumlah 130 juta, ya, dan jumlah penduduk Indonesia adalah kurang lebih 250 juta, ya. Jadi Anda bisa bayangkan kurang lebih sekitar 50%-nya, ya. Dan mereka mengakses media sosial mereka itu kurang lebih 170 juta menggunakan handphone, ya. Oke. Nah, apa sih media sosial itu? Media sosial itu ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ya, ada Twitter, dan ada juga media lainnya seperti LinkedIn, Line, gitu ya. Media sosial yang bersifat untuk chatting, ya. Jadi ada WhatsApp, ada Telegram, ada macam-macam, ya. Nah, oke. Media sosial ini gunanya untuk apa, ya? Jadi media sosial ini kita harus tahu dulu. Misalnya ada untuk bisnis atau ada untuk yang personal, ya, seperti itu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi perbedaan dari yang bisnis sama yang personal, ya. Nah, kita bangun dulu apa media sosial ini berguna untuk apa, ya? Untuk apa kita punya sosial media? Oke. Yang pertama, apabila Anda mau mempromosikan suatu diri Anda sendiri, memperkenalkan diri Anda sendiri, misalnya membangun personal branding Anda, atau misalnya untuk membangun awareness tentang produk Anda, jasa Anda, perusahaan Anda, dan lain sebagainya, campaign tentang suatu ide-ide dan lain sebagainya, itu menggunakan sosial media ini adalah pilihan yang tepat, media yang tepat, karena menggunakan media sosial bisa langsung cepat engagementnya, ya. Engagement itu keterlibatan daripada audiens yang melihat sosial postingan media sosial kita itu biasanya cepat, ya, gitu. Jadi bagus juga sebelum kita melakukan terjadi penjualan atau terjadi sebuah transaksi atau negosiasi atau kerjasama bisnis dan lain sebagainya, kita pertama yaitu membangun awareness dulu. Bagaimana mereka itu mengetahui bahwa kita itu ada, kita itu eksis, gitu. Dan apa sih yang bisa kita lakukan atau apa sih produk atau jasa yang kita jual. Yang pertama ya pasti kita harus membangun dulu citra atau karakteristik dari awareness atau kesadaran orang terhadap kita dulu, ya, seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan itu bisa bagaimana interaksinya, ya. Yang pertama, orang misalnya hanya likes, gitu ya, hanya memberi follow. Kalau Instagram itu follows. Kalau YouTube itu likes, ya, atau subscribe. Kalau Instagram followers, ya, atau follow. Atau kasih likes juga. Nah, kalau Facebook itu juga mereka kasih likes atau mereka juga masuk ke kita, ya. Kalau misalnya yang page Facebook Facebook itu kan ada dua, ya, yang personal atau yang page. Kalau page itu biasanya untuk company, dan kalau kita mau pasang iklan itu hanya bisa di page. Kalau yang personal itu organik, tapi kalau kita mau buat page harus punya juga akun yang personal. Kita nggak bisa langsung ke page, ya. Tapi kalau Instagram nggak. Kalau Instagram Anda bisa bikin dulu yang personal, lalu nanti Anda switch rubah ke yang korporat, itu bisa, ya. Dan nanti pada saat ini teknis, ya, saya tambahin, kalau Anda mau posting, misalnya nggak mau 2 kali kerja, Anda bisa posting di Instagram, nanti langsung ada pilihan langsung ngepost juga post yang sama ke Facebook page, ya, seperti itu. Oke, ya, jadi tadi, ya, fungsi sosial media biasanya pelanggan itu jenisnya apa? Ada yang cuma kasih seperti itu, atau mereka ada yang kasih komentar, mereka ada yang bertanya, dan mereka juga bisa nge-share. Kalau misalnya postingan-postingan kita ini menarik, bagus, biasanya mereka akan share. Ya, shares itu biasanya lebih banyak di Facebook atau di YouTube, ya. Nah, kadang-kadang juga mereka bisa kasih komentar yang komplain atau seperti apa, bertanya atau sekedar kasih opini, ya, macam-macam, atau sekedar memuji, seperti itu. Banyak juga macam-macam, ya. Nah, tujuannya apa? Oke.
Oh ya, ada juga kita apabila produk dan jasa kita ini adalah atau diri kita ini belum dikenal, kita jangan langsung jualan. Ya, jadi kita memperkenalkan diri dulu, memposting konten-konten yang sifatnya edukasi atau soft selling dulu seperti itu. Ya, contoh aja saya kasih contoh. Kalau kita mau jualan obat vitamin untuk sakit darah tinggi misalnya gitu. Jadi kita posting dulu apa sih darah tinggi? Ciri-cirinya orang yang darah tinggi itu seperti apa? Ya, lalu apa sih akibatnya kalau kita darah tinggi? Implikasinya ke penyakit apa lagi sih misalnya? Baru kita di postingan yang berikutnya baru kita sharing tentang kita itu menjual loh obat untuk darah tinggi misalnya seperti itu ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, bagaimana kalau events? Oh ya, kalau events itu ada pilihannya juga untuk milih events ya. Nah, ini contohnya di Facebook. Kalau kita jualan barang, Facebook udah bisa deteksi bahwa kita jualan barang, lalu dia muncul satu kayak pilihan, kamu mau jual barang ini gitu misalnya kayak gitu ya. Ada pilihannya juga seperti itu. Kalau event juga bisa bikin, jadi nanti bisa ada orang yang tertarik, interested, ada orang yang cuman mengetahui, atau ada orang yang mau pergi misalnya ke event itu bisa bisa di Facebook ada pilihannya ya, kayak gitu. Kalau di Instagram belum ada ya. Nah, manfaatnya apa sih kita melakukan posting-postingan di media sosial ya? Di media sosial yang seperti tadi saya bilang, kalau Anda mau langsung jualan juga bisa gitu, biasanya di page ya, atau Anda hanya mengalihkan memberikan promosi atau pengetahuan aja, lalu nanti Anda alihkan ke landing page Anda. Ya, landing page itu apa? Landing page itu adalah call to action atau CTA. Itu adalah kalau orang udah tertarik di postingan Anda, mereka mau apa gitu? Mau telepon lewat WA atau mau ke email, atau Anda kasih link misalnya link di marketplace gitu ya, http:// gitu / nama marketplace-nya / nama tokonya. Jangan nggak ada nama toko, harus langsung kasih pada saat orang klik langsung masuk ke page-nya toko Anda ya. Dan bisa juga kalau Anda punya website sendiri, bisa juga ke website Anda sendiri. Kalau Anda punya blog, bisa juga ke blog Anda ya. Jadi bisa juga seperti itu. Oke, selain Anda juga bisa langsung closing jualan di sosial media sebenarnya. Bisa juga, karena biasanya orang langsung chat di situ. Atau misalnya kalau misalnya ada juga yang jualan nggak mau kasih harga, jadi mereka harus inbox misalnya cuman produknya aja, terus mereka bilang harganya berapa, nanti masuk ke inbox ya kayak gitu. Jadi nggak mau dikasih tahu sama penjual, mungkin takut harganya berubah setiap saat gitu. Jadi kalau misalnya udah dicantumin nggak enak. Tapi kalau misalnya lebih bagus menurut saya itu langsung dicantumin aja ya, terutama kalau harganya itu harga promo, jadi orang langsung tertarik karena memang tertarik dari harganya juga gitu. Jadi nggak yang kecewa udah seneng barangnya, pas tanya ke admin taunya harganya mahal banget kayak gitu ya. Oke. Nah, media sosialnya ini perbedaannya, kalau misalnya YouTube channel itu kan lebih ke video gitu ya. Jadi kalau misalnya produknya memang perlu video gitu ya, video yang durasinya panjang biasanya mungkin bagus juga di YouTube. Tapi kalau YouTube itu agak susah untuk iklan, karena penggunanya kita bersaing, apalagi kalau kita pakai bahasa Inggris itu bersaing dengan seluruh dunia ya. Tapi kalau misalnya kita di Instagram itu lebih gampang, lebih cepat gitu ya. Instagram itu macam-macam, ada Instagram Story, ada highlights ya. Lalu kita juga bisa ada video sekarang ya, jadi Instagram IGTV. Anda misalnya bikin dulu durasi pendek sekitar 15 detik, lalu nanti mereka kalau mau lebih lanjutnya bisa dilanjutkan, kurang lebih seperti itu. Nah, bisa juga live streaming ya, jadi di YouTube, di Instagram, sebenarnya di Facebook juga itu sudah ada feature untuk live ya. Kalau Anda misalnya mau live boleh, tapi kalau misalnya Anda belum siap, takut salah ngomong misalnya, Anda lebih bagus Anda bikin dulu aja videonya, direkam di handphone, lalu Anda edit ya. Editnya bisa pakai aplikasi macam-macam yang dari handphone tuh banyak. Ada Video Show, ada KineMaster,
kalau misalnya di laptop Anda udah bisa pakai Adobe Premiere kayak gitu, Anda edit dulu. Jadi Anda bisa kasih caption, kasih keterangan segala macam, lalu Anda langsung kasih logo segala macam, baru Anda langsung kirim. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kirim ya setelah edit video itu ukurannya besar. Ya, biasanya ukurannya besar. Tergantung kita setting. Jangan lupa kita selalu setting sesuai dengan ukurannya ya. Jadi kalau misalnya kita bikin untuk YouTube itu biasanya kan 1080. Dia ada ukurannya, dia ada pilihan biasanya. Terus kalau misalnya Anda mau bikinnya untuk di Instagram itu kotak ya. Kalau di Facebook bisa kotak, bisa bentuknya apa aja, di Facebook itu bisa menyesuaikan. Paling enak sih kalau di Facebook gitu ya. Tapi kita harus menyesuaikan juga medianya. Saya pernah bikin pada saat udah bikinnya panjang, terus udah gitu dipindah ke IG kepotong. Jadi saya harus buat ulang lagi, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau ukurannya besar ada aplikasi yang untuk nge-convert supaya nggak terlalu besar. Jadi Anda bisa upload ke sosial media. Kecuali kalau di YouTube ya. Kalau di YouTube itu Anda upload ukuran besar bisa. Cuman renderingnya agak lama ya, uploadnya agak lama sih. Gitu kurang lebih. Itu aja ya. Oke. Nah, kalau di Facebook ya, di Facebook ini kelebihannya apa? Kalau Facebook ini saat ini penggunanya lebih banyak untuk orang yang dewasa dan banyak untuk yang perusahaan. Memang penggunanya masih paling banyak ya. Walaupun sekarang sudah digeser oleh Instagram. Instagram itu kebanyakan anak muda, kayak sekarang anak-anak milenial yang kuliah, yang SMA, SMP. Kalau ditanya akun Facebooknya apa, mereka nggak punya gitu. Rata-rata mereka hanya punya Instagram gitu. Instagram ini lebih banyak disukai oleh millennials, biasanya untuk para untuk usaha yang paling banyak itu adalah biasanya makanan kuliner. Mereka biasanya foto-foto makanan lalu mereka kasih komen-komen, atau misalnya untuk fashion, dan mereka biasanya banyak juga untuk traveling. Bukan artinya untuk yang kayak seminar atau apa gitu, nggak ada, tapi lebih banyak sih seminar kayak gitu untuk korporat yang aku bilang tadi. Customernya lebih banyak di Facebook ya. Oke, sorry ya kalau saya lihat ke laptop dulu nih, depan saya ada laptopnya nih ya kan. Produknya bisa macam-macam untuk dijual di media sosial ya. Nah, untuk di YouTube sendiri itu biasanya mereka ada pilihan namanya playlist. Playlist ini kita bisa milih kategori produk kita, kategori video kita. Misalkan contohnya iklan makanan ya. Jadi Anda bisa kasih di situ misalnya review makanan, misalnya playlist yang pertama, misalnya kategori playlist yang kedua misalnya testimonial customer yang udah makan makanan Anda gitu ya. Terus yang ketiga bisa juga misalnya cara memasaknya misalnya gitu ya, atau yang keempat cabangnya ada di mana aja misalnya. Jadi kurang lebih ada orang kalau mau masuk ke kita nggak berantakan. Jadi udah tahu misalnya, oh nggak, saya mau tahu nih orang lain yang udah makan tuh kayak gimana sih testimonialnya kayak gitu. Cuman memang bentuknya semuanya video ya. Nah, untuk di YouTube ini untuk bikin video di YouTube ini yang penting diperhatikan adalah pembuatan thumbnails. Ya, jadi Anda harus buat desain thumbnailsnya bagus. Kalau enggak nanti si YouTube akan otomatis mencari gambar yang ada di dalam video Anda. Nah, nggak tahu di detik yang keberapa, kadang-kadang jelek gitu ya. Jadi kalau lebih bagus itu sudah ada judulnya, kurang lebih seperti itu. Dan harus lebih eye catching supaya orang kan sebelum lihat video Anda pasti akan lihat YouTube Anda ya. Nah, berikutnya untuk Instagram mungkin udah tahu ya. Untuk Facebook juga kurang lebih kan sama ya, yang tadi saya udah bilangin, kadang-kadang juga ada blog. Berikutnya saya mau jelasin tentang bagaimana pertama kali kita merancang desain daripada postingan kita. Kita harus tahu dulu siapa sih audiens kita, siapa sih target market dari kita ya, atau misalnya siapa yang kita mau arahkan gitu ya. Nah, pertama itu kita mengidentifikasi dulu demografi ya. Demografi itu misalnya dia pria atau wanita atau dua-duanya. Lalu lokasinya di mana? Misalnya di kota tertentu kah, atau misalnya di
Pulau Jawa kah, atau misalnya di Indonesia, atau mungkin juga di dunia gitu, atau di Asia. Biasanya sih lebih enak kita lokal gitu ya, lebih spesifik lokal lebih bagus. Tapi kalau produknya misalnya jualannya barang kayak aku jualan sepatu gitu, seluruh Indonesia kan bisa. Jadi aku nggak batasin gitu. Tapi aku punya database statistik pembeli aku tuh paling banyak di mana. Memang masih paling banyak itu di Pulau Jawa sih. Jadi aku nggak akan iklanin di Kalimantan misalnya kayak gitu. Karena kan sia-sia gitu. Ya, jadi bisa juga kalau misalnya produknya makanan, itu misalnya Anda bukannya Anda mengiklankan restoran Anda yang ada di Kelapa Gading. Jadi kalau bagus Anda nanti targetingnya hanya orang yang wilayah daerah Kelapa Gading atau Jakarta sekitarnya gitu. Jangan Anda iklanin di Tangerang, atau misalnya Anda iklanin di Bogor atau di Bandung misalnya, atau di Surabaya. Kan nanti orang juga jauh, kalau mau pesan juga nggak bisa kan, jauh gitu, namanya makanan gitu kan. Jadi Anda harus jelas ya untuk seperti itu, dan untuk usianya juga Anda harus jelas siapa penggunanya ataukah keluarga. Tapi kan kalau keluarga nggak mungkin yang belinya anaknya gitu, yang pasti yang beli ibunya atau bapaknya. Nah, kita harus jelas juga supaya nanti kalau kita bikin iklan tuh misalnya untuk produk wanita lebih banyak lah dikasih warna-warna yang soft seperti itu. Kalau misalnya untuk pria mungkin juga desainnya juga beda ya. Nah di situ yang kita harus jelas dulu gitu. Kalau misalnya produknya umum unisex gitu ya, itu Anda juga bisa aja sih, nggak apa-apa, kasih warna-warna umum aja kayak gitu. Jangan terlalu pinky ya, terlalu pink nanti orang mau datang yang cowok, ih apaan nih, pas lihat medsosnya kok pink banget gitu ya kan. Nah, untuk memahami karakteristik, setelah kita memahami demografi, kita memahami karakteristik lebih dalam lagi. Ya, kita bisa mulai dari tahu gaya bahasa mereka itu apa. Ya biasanya panggilan yang umum kalau misalnya produknya formal itu bapak atau ibu. Tapi kalau misalnya untuk produk yang kayak fashion, makanan, biasanya panggilnya sis atau bro. Kalau misalnya bisa juga yang sekarang lagi tren itu kak gitu. Kalau kak ini cewek cowok boleh panggilnya kak. Biasanya di marketplace itu rata-rata panggilnya kak gitu ya. Karena kan kita juga nggak tahu customernya cewek atau cowok. Kadang-kadang kita salah nama gitu kan. Ya tapi biasanya kak umum sih ya. Kalau zaman dulu ya lebih banyak itu kalau produk-produk ke elektronik gitu, mungkin awalnya itu dari Kaskus itu GAN gitu. GAN itu artinya juragan, jadi GAN gitu. Tapi kalau barang fashion kayaknya nggak ada yang pakai GAN sih ya. Itu dijelaskan nanti untuk menyapa customer atau menjawab customer, atau misalnya bikin tulisan, itu juga nama panggilan penting ya. Nah, brand favorit, konten favorit, brand favorit, media sosial, karakteristik. Oh ya, karakteristiknya misalnya kita udah tahu bahwa ini kita jualan yang untuk orang yang usaha misalnya gitu kan. Jadi nanti jam-jam untuk Anda posting itu disesuaikan pada saat jam istirahat siang atau pada saat mereka udah pulang kerja, Anda posting gitu. Karena Anda tahu pada saat mereka jam kerja nggak mungkin mereka buka-buka sosmed gitu, kecuali ya yang bandel-bandel gitu ya, nonton gitu apa segala macam, lihat gitu. Kayaknya lu kok nggak kerja sih jam segini, kok lu malah posting-posting kayak gitu kan, ketahuan lagi sama bosnya ya kan. Nah tapi kalau misalnya untuk salah satu contoh misalnya Anda mengiklankan produk untuk orang yang nggak bisa tidur, itu paling bagus postingnya ya pada saat midnight gitu ya kan, karena yang nonton kan yang butuh obat itu kan orang yang malam-malam nggak bisa tidur, itu ya iklannya malam aja postingnya kayak gitu ya. Nah itu karakteristik tadi ya yang saya jelaskan. Yang berikutnya, bagaimana kita membuat konten ini. Oh ya, konten ya, balik ke konten. Konten ini bisa bentuknya komen atau tulisan ya. Jangan lupa dikasih hashtag. Hashtagnya itu adalah kata keyword atau kata kunci yang sering digunakan, dan Anda harus tahu keyword apa. Dan kalau punya ciri khas khusus, misalnya brand Anda, kayak saya punya brand sepatu Anca Shoes, itu saya hashtagnya Anca Shoes gitu ya. Jadi saya tahu kalau hashtag itu pasti punya saya, karena memang nggak ada yang punya misalkan. Tapi kalau misalnya produk Anda umum, jangan pakai terlalu umum
lebih bagus spesifik. Misalnya Anda jualan keripik singkong balado gitu ya, atau rica atau apa sih, mungkin ya geprek gitu, ayam geprek gitu. Anda nggak jual ayam apa-apa lagi, jangan Anda tulis ayam aja gitu, lebih bagus ayam geprek gitu. Jadi orang pada saat klik mereka langsung dapat Anda gitu. Itu hashtag yang tadi saya bilang. Yang kedua, produknya bisa foto, tulisan, bisa foto, bisa juga video ya, seperti itu. Nah, bisa juga Anda bukan hanya produk-produk Anda, tapi yang saya bilang tadi adalah konten-konten yang masih nganget-ngangetin gitu. Misalnya informasi atau misalnya liputan dan lain sebagainya. Jadi nggak langsung jualan. Atau misalnya kalau mau langsung jualan bukan nggak boleh. Kalau misalnya mereka udah tahu ya boleh. Kalau misalnya enggak, sifatnya itu hanya informasi atau edukasi, seperti itu dulu ya. Nah, oke. Bagaimana sih supaya konten kita itu bisa diterima oleh algoritmanya dari sosial media ini, langsung kita banyak yang lihat. Ya kan, kita tahu misalnya kita punya subscribers atau followers itu misalnya ada 1000 misalnya. Belum tentu 1000 itu lihat postingan kita kan. Gitu. Nah, supaya kita bisa muncul terus, itu tergantung mereka mengurutkannya, tergantung engagementnya itu yang paling banyak itu siapa. Misalnya ada temen yang suka komen, biasanya yang sering komen ini engagementnya tinggi, dihitungnya tuh ratingnya tinggi sama si sosmed. Jadi nanti iklan kita, maksudnya postingan kita berikutnya itu akan lebih banyak dilihat oleh orang yang pernah komen daripada yang hanya sekedar likes aja gitu ya, atau hanya follow misalnya. Follow nggak pernah nge-likes, cuman follow doang gitu aja, mungkin postingan kita nggak muncul di wall mereka gitu ya, karena kan nggak mungkin dong wallnya muncul semua postingan kita, ada temennya ada 5.000 gitu misalnya, ada 4.000 kan nggak mungkin semua ya, kurang lebih seperti itu, kecuali emang ada yang orang nyari langsung nama kita langsung dapat. Tapi kalau misalnya enggak kan kita langsung lihat aja gitu kan, orangnya digeser aja gitu, itu nggak semua keluar, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi paling bagus itu di sosial media memang engagement itu paling penting ya untuk membangun, yaitu menghabiskan waktu juga karena Anda harus ngebales dan lain sebagainya. Kalau bisa dibales ya, jadi engagementnya ada gitu. Bagaimana ngebalesnya itu juga kalau bisa lebih bagus, lebih cepet ya gitu, lebih cepat, jadi jangan terlalu lama keburu basi gitu ya. Nah, gaya bahasa diperhatikan dan harus sabar ngelayanin obrolan atau misalnya orang mau beli barang di sana. Ya makanya admin untuk di media sosial tolong disiapkan adalah orang-orang yang sabar ya. Kalau nggak sabar, banyak orang tuh di media sosial cuman yang nanya-nanya doang, akhirnya nggak beli gitu. Banyak juga yang kita harus sabar, sama seperti di offline, cuman malah sebenarnya di online tuh lebih enak gitu, karena kita bisa ngelayanin banyak. Bisa kita layanin sampai 5 orang dalam waktu yang bersamaan. Kita yang ini komen, ini ada nggak ya barangnya, langsung ini ada ya misalnya, oke yang ini kirimnya kemana, kita langsung chatnya cepet. Kalau di offline itu kan susah kita ngelayanin satu customer, teman yang lain masa kita lihatnya ke sana. Kalau chatting lebih sebenarnya di media sosial lebih enak gitu ya. Oke. Berikutnya apa lagi ya? Oke, berikutnya tentang tadi yang saya bilang gitu, jadi algoritmanya itu semakin sering Anda posting, semakin sering Anda kirimkan konten, maka bahannya makin naik gitu, kesundul naik gitu. Tapi kalau misalnya Anda posting sekali, terus udah gitu Anda posting nih banyak 10 kali gitu, 10 konten, terus udah gitu besok-besok Anda kosong off 10 hari misalnya ya, daripada baru Anda posting lagi, itu jelek banget. Lebih bagus Anda punya 10 konten, itu Anda setiap hari satu, besoknya satu lagi, itu akan kesundul naik ke atas gitu di media sosial. Jadi ini yang namanya kita belajar algoritmanya daripada media sosial, dan mereka juga sebenarnya algoritmanya nggak sama gitu-gitu aja, berubah terus, tapi minimal at least kita udah bisa ya, yang secara umumnya itu kita tahu ya. Oke, tadi mengenai hashtag, mengenai keyword, kata kunci yang berhubungan dengan produk kita udah tahu. Nanti yang mudah-mudahan dalam edukasi berikutnya saya akan jelasin mengenai digital marketing ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang kita bisa menilai, itu agak sedikit susah. Bukan susah sih, sebenarnya konsepnya gampang.
konsepnya gampang, cuman untuk aplikasinya Anda harus bisa bahasa Inggris dan Anda harus nyoba-nyobain sendiri gitu, karena banyak juga beberapa kosakata atau kalimat-kalimat teknik sedikit marketing, digital marketing yang mungkin kita belum terbiasa gitu. Tapi nanti kalau udah ngerti ya itu lebih enak sih. Misalnya PPC itu pay per click gitu. Jadi harga pada saat customer itu bayar klik gitu, dan kita bisa atur maksimalnya berapa nanti ya. Itu saya jelasin di video berikutnya, jangan di video ini ya. Video kali ini adalah video memang yang saya bilang ini masih basic ya. Ini yang paling basic ya. Mungkin untuk yang orang yang udah ngerti video ini ya mungkin udah ngerti ya. Tapi kalau yang belum ngerti media sosial ini basic ya. Nanti saya masih ada lagi yang lebih tingginya lagi ya. Lebih ke bagaimana memaksimalkan pemasaran menggunakan media sosial ya. Oke. Saya lihat di bahan yang ada di laptop saya ini kurang lebih udah semua kebahas ya. Ya, kalau misalnya sekiranya Anda semua ada pertanyaan ya yang basic ya tentang sosial media dan bagaimana sosial media ini bisa membantu untuk diri Anda secara pribadi atau untuk bisnis Anda ya, bisa di komen ke saya ya, bisa ditanya ke saya semoga saya bisa menjawab pertanyaan Anda semua ya. Dan jangan lupa saya minta tolong apabila memang hal ini bermanfaat, video ini bermanfaat ya, jangan lupa kalau yang belum subscribe di subscribe, jangan lupa juga dinyalain loncengnya ya, karena kalau setiap kali video kalau sudah dinyalakan lonceng akan ada notifikasi ya. Jadi setiap kali ada video baru ada notifikasi, dan di like, di komen, dan di share ya, di share ke teman-teman ya. Jadi kira-kiranya ingat teman siapa ya yang belum bisa gitu ya, kita kan nggak tahu, karena di share ini kan sama dengan menolong. Kita tahu bahwa sharing is caring, so if we care to others then share to others. Oke, segitu aja video saya kali ini, dan jangan lupa ya yang tadi saya bilang ya, supaya saya semakin semangat untuk bikin video-video berikutnya yang pasti saya akan memikirkan bagaimana memberikan manfaat untuk Anda semua. Oke, dengan saya Mila Fedia dari Akademiku Indonesia. Bye.